Sehingga Nabi juga pernah mengatakan, ya, barang siapa yang membaca wirid ini di pagi hari 7 kali dan di sore hari 7 kali, kafahallahu ma ahammallah min umuri dunia wal akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan perkaranya dia, perkara dunia dan perkara akhirat. Apa yang dianjurkan Nabi baca 7 kali di pagi hari, 7 kali di sore hari? Kata Rasulullah, barang siapa yang baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali di pagi hari dan dia baca 7 kali di sore hari, maka segala urusannya dunia maupun urusan akhirat Allah cukupkan semuanya. Ya, mumpung ini masih kita sempat nih baca waktunya, kita masih digolongkan yang sore, kita baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Dan juga dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk bersolawat, dan juga dijelaskan di dalam kitab Al-Adzkar, juga ada di dalam Wirid Nawawi, ada juga di dalam Wirdul Latif Imam Haddad. Di situ dikatakan, barang siapa yang baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan setiap sore 10 kali, 10 kali pagi, 10 kali sore, halat lahu bihi syafaati yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Barang siapa baca 10 kali sholawat kepadaku dan 10 kali sore hari salawat kepadaku, pasti orang tersebut mendapatkan syafaatku. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali kita baca. Pagi 10 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidi wa ala ali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca 10 kali pagi, 10 kali sore hari, pasti dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini penjagaannya buat kita umat muslim. Ya, perlindungan umat muslim. Sehingga makanya kalau dibilang seandainya muslim itu tertimpa musibah di hari itu, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan dirinya, sebab dia tidak mau mengamalkan amal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gak mau diambil. Ya. Bahkan ya, ada penjahat dulu. Penjahat ini namanya Hajjaj bin Yusuf. Orangnya bengis, penjahat, ya, kasar, sukanya membunuh orang. Akan tetapi Hajjaj bin Yusuf tersebut, ketika dia menangkap orang, ketika dia menawan seseorang, orang itu dia tanya, ente tadi sholat isya, kalau dia dapatnya tengah malam, dia tanya, ente tadi sholat isyanya berjamaah apa enggak? Kalau orang tadi yang ditangkapnya dia bilang, oh saya sholat isyanya berjamaah, maka dilepaskan oleh Hajjaj bin Yusuf tadi. Sebab kata dia, saya tidak berani melawan orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya bebaskan. Begitu juga ketika saya nangkap orang di siang hari, saya tanya, ente tadi subuhnya berjamaah apa enggak? Kalau enggak berjamaah, memang saya sudah mau sembelih orang katanya. Memang saya sudah dari tadi mau bunuh orang. Tapi kalau dia bilang saya subuhnya berjamaah, maka dilepaskan tawanannya tersebut karena dia nggak berani melawan orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan penjahatnya dulu itu mereka hafal Quran. Ya. Penjahat dulu itu hafal Quran. Seperti Hajjaj bin Yusuf ini hafal Quran. Sehingga dia tidak berani melakukan sesuatu yang dijaga oleh Allah, nggak berani dia tantang, tapi tetap perbuatannya dia haram, dosa. Ya. Sampai dikatakan, ya, masyayikh yang kita ngomong, guru-guru kita pernah cerita bahwa pencurinya dulu itu saking hati-hatinya dia, kalau dia mau mencuri, dia sholat istikharah dulu. Ya. Pencurinya dulu kalau dia mau mencuri, sholat istikharah dulu. Apa dia minta? Ya Allah, pilihkan saya rumah orang yang tidak keluarkan zakat. Pilihkan saya rumah orang yang pelit. Ya. Tapi tetap ya, mencuri apa itu haram hukumnya. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengganggu muslim, hartanya, darahnya haram hukumnya. Tapi mereka mau melakukan aksi kejahatan tetap masih istikharah. Supaya apa? Supaya minta dipilih rumah yang orangnya nggak ngeluarin zakat,
orangnya yang nggak ngeluarin sedekah, orang yang bakhil, ya. Tapi tetap perbuatannya tetap haram, perbuatannya dosa. Cuma kita ambil pelajaran dari seperti itu. Ya. Banyak amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, yang sering saya sebutkan adalah kisah dari Abu Darda. Ya, ketika rumahnya kebakaran, dia tidak percaya. Ya, ketika Abu Darda rumahnya kebakaran, dia tidak percaya sebab dia sudah mengamalkan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa baca wirid itu, lam yasuku bin nafsihi wa alihi wa malihi ma yasu'u. Ya, sehingga ditanya sama Abu Darda, kalau rumah saya kebakaran itu perbuatan baik apa buruk? Sahabatnya bilang ini buruk. Ya, tidak mungkin rumah saya kena kebakaran. Sebab Rasulullah sudah menganjurkan sama saya siapa baca wirid ini dijaga hartanya, dirinya dan keluarganya mayasu'u dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Kalau kebakaran buruk apa baik? Kata sahabatnya buruk. Ya nggak mungkin kata Abu Darda. Ya. Ya. Ada juga amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang harus kita kerjakan setiap harinya. Apa itu? Sedekah. Ya. Sedekah. Jangan sampai kita lupa dengan sedekah. Sampai Nabi SAW bilang, bagiru bis sedekah fa inal balaya la yakhatta'a. Ya. Berpagi-pagilah kalian dalam bersedekah, sesungguhnya bala itu bisa tercegah dengan sedekah. Bala mau datang sama kita nih di pagi hari, dengan sebab kita sedekah, gak jadi bala itu datang. Bala sudah mau dekat sama kita, sebab kita sedekah, balanya pindah ke lain hari. Begitu terus, besoknya kita pagi-pagi udah sedekah, lari lagi sedekahnya. Bahkan dikatakan sedekatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Ya, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu dapat meredam murkanya Allah. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, kalau zaman sekarang sedekah dipamer. Ya, salah satu mungkin paslon atau caleg atau apa ketika dia sedekah taruh di Instagram. Ketika dia sedekah dia pamerkan, saya menyumbang sekian puluh juta, saya nyumbang. Gimana? Nabi bilang sedekatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara sembunyi-sembunyi meredam murkanya Allah. Wah, ini sedekah dipamer. Bagaimana dia mau terpilih? Bagaimana mau menang dengan keadaan jujur? Sebelumnya aja dia sudah melakukan perbuatan yang seperti itu. Ya, tapi kita di sini tidak ngomongin fulan bin fulan. Kita tidak membicarakan seseorang pun. Kita di sini hanya membicarakan koreksi diri kita sendiri. Ya, dengan perbuatan sedekah ini sampai dikisahkan ada salah seorang tugasnya dia mandiin mayit. Orang tersebut wanita, dia punya tugas mandiin mayit. Ya, ketika dia mandiin mayit, satu kali dia dapat mayit perempuan. Ya, si pemandi mayit perempuan ini dia dapat mayit perempuan. Ketika dia lihat mayit perempuan yang mau dia mandiin ini dalam keadaan tersenyum, maka si pemandi mayit ini bingung, kok bisa ini mayitnya tersenyum. Heran dia. Maka dimandiin ini mayit perempuan tadi. Selesai dia mandiin, dia wuduin. Dia lihat masih senyum juga. Ya, selesai dia wuduin, dia kafanin, dilihatnya ini mayit perempuan masih senyum juga. Maka bingung. Ya. Maka perempuan ini bingung, kok bisa ini perempuan matinya dalam keadaan senyum. Saya sudah berapa puluh mandiin mayit, ada yang senyum tapi tidak selebar ini senyumnya. Maka heran si pemandi mayit ini, kenapa kok senyumnya lebar betul. Maka diizinkan oleh Allah ketika malamnya dia tidur, si pemandi mayit ini dibukakan satirnya. Jadi antara dia dengan si mayit ini bertemu di mimpi. Maka ketika dia di mimpi, dia bertemu dengan si mayit tadi. Maka si pemandi tadi bertanya, wahai fulana, bukankah engkau yang tadi saya mandikan? Saya urusi jenazahmu, kok saya tadi lihat engkau wafat dalam keadaan tersenyum. Engkau bahagia, kenapa? Maka kata si mayit yang dimandiin tadi, dia bilang, saya tersenyum, tahu nggak apa sebabnya? Sebab saya selalu sedekah kepada Allah. Kok bisa? Maka diceritakan, saya setiap paginya selalu bersedekah. Jadi saya buat makanan. Ketika saya buat makanan, selalu saya bagikan ke orang-orang. Habis sholat, saya bagikan makanan saya ke orang-orang. Lalu satu kali, mungkin habis hujan deras, nggak ada orang saya dapati. Saya jalan jauh, saya nggak ketemu manusia. Saya nggak dapetin orang. Saya sudah jalan jauh berapa kilo, saya nggak dapetin orang. Jadi saya pikir ya sudah, daripada gagal
makanan sedekah saya ini ketika saya pulang saya lihat keledai. Ketika saya lihat keledai ini saya kasih, ya udah deh, saya pikir hari ini saya gagal, hari ini saya nggak dapat pahala, ya sudah, makanan ini saya kasihkan keledai sudah. Daripada pulang saya bawa berat-berat, ya udah, saya kasih keledai. Padahal perempuan ini berpikir bahwa pahalanya hari ini gagal karena nggak kasih makan orang seperti biasanya. Maka ketika saya wafat, pahala yang pertama datang sama saya adalah pahala ketika saya memberi makan keledai tersebut. Yang saya pikir gagal, yang saya pikir nggak ada pahalanya, ternyata pahala yang datang kepada saya itu pahala ketika saya memberikan makan kepada keledai, sehingga saya tersenyum ketika melihat pahala tersebut. Padahal pahala yang lain banyak datang, tapi yang pertama datang menjemput saya, pahala yang ketika saya anggap gagal, ketika saya anggap saya nggak dapat apa-apa. Ya. Maka jangan sepelekan hal kecil. Hal kecil tapi kita benar-benar kita ikhlas, besar di sisi Allah. Tapi kalau besar kita sumbang tapi dengan sifat yang lain, maka kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga wirid amalan, ya, dari salah seorang imam besar, yakni Al-Habib Ahmad bin Hasan Alatos. Ya, di dalam kitabnya, di dalam nasihat-nasihatnya, beliau menasehati kepada perempuan-perempuan kita, ya, anak kita, istri kita, saudara kita, atau perempuan-perempuan di rumah kita. Beliau mengatakan kalau seandainya mereka mau masuk ke kamar mandi atau masuk kamar untuk membuka aurat, ya, yakni untuk mau ganti baju atau mau ganti pakaian, itu ketika di dalam tempat tersebut itu pasti ada makhluk-makhluk gaib. Ada jin, ya, ada setan yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka ketika kita membuka baju, mereka lihat, mereka menyaksikan. Maka kata Habib Ahmad bin Hasan Alatos, wirid ini engkau amalkan, kalau bisa hafalkan, ya. Sehingga kalau kita baca wirid tersebut, jin tadi itu terhijab, ya, terhijab, tertutup pandangannya sehingga tidak bisa melihat perempuan-perempuan kita, bahkan laki-laki juga. Tapi perempuan juga harus sangat tekankan, kata Habib Ahmad. Kata beliau, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu, ya, Bismillahilladzi la ilaha illahu, kalau bisa kita hafalkan, kita amalkan. Kita kasih tahu anak kita kasih tahu istri kita kasih tahu saudara-saudara perempuan kita kasih tahu umi kita amalan ini, ya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, coba kita sama-sama baca sambil kita menghafal, ya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi kalau kita baca ini, perempuan-perempuan kita khususnya ketika dia di kamar mandi mau buka baju, dia baca itu, maka setan, jin di dalam situ dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melihat bentuk tubuhnya atau rupanya perempuan-perempuan kita. Nah, ini harusnya kita hafalkan, ya, kalau bisa kita catat sampai kita benar-benar hafal sehingga kita bisa amalkan, kita berikan kepada perempuan-perempuan di rumah kita. Ilmu hadir di majelis taklim itu berkah, ilmunya luar biasa. Lebih berkah lagi apa yang disampaikan itu diamalkan. Ilmu kok cuma disimpan mau jadi apa? Tapi kalau diamalkan demi menambah keberkahan ilmu tersebut, ya. Mungkin kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf, ya. Sedikit yang dikasih tahu, insya Allah mudah-mudahan manfaat buat kita, ya.